Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adliah Hijrana Tahir, NIM A1D12304 dari kelas A Program Studi S1 Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megareski Makassar. Pada tugas pembuatan video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya vitamin D bagi tubuh dengan mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM HUM. Kekurangan vitamin D di dalam tubuh dapat merusak kesehatan karena vitamin D sangat penting bagi tubuh. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya tubuh kita telah mengalami kekurangan vitamin D. Sekitar 2 miliar bahkan 40% orang di Indonesia ternyata kekurangan vitamin D. Di sini saya akan membahas tentang pengertian vitamin D, fungsi dan manfaat vitamin D, gejala kekurangan vitamin D, gangguan akibat kekurangan vitamin D, dan yang terakhir yaitu sumber vitamin D. Mari kita simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian vitamin D. Vitamin D merupakan elemen penting untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang dibutuhkan dalam proses klasifikasi dan osifikasi tulang. Vitamin D termasuk pada golongan vitamin yang larut dalam lemak dan mengandung struktur molekul steroid. Vitamin D ada dua bentuk, yaitu vitamin D2 atau biasa disebut ergokalsiferol dan vitamin D3 kolekalsiferol. Bentuk ergokalsiferol atau vitamin D2 ini memiliki bentuk sintetik vitamin D dan memiliki aktivitas yang sama seperti vitamin D3. Bentuk ergokalsiferol ini yang sering ditambahkan pada berbagai produk makanan bayi seperti susu dan juga margarin. Selain itu, kolekalsiferol atau vitamin D itu bentuk alami yang terdapat pada makanan. Vitamin D3 ini dapat terbentuk di bawah kulit oleh pengaruh sinar matahari. Pada dasarnya, vitamin D adalah vitamin yang dapat diproduksi oleh tubuh di kulit. Namun, vitamin D yang dihasilkan kulit masih dalam bentuk tidak aktif. Untuk menjadi aktif, perlu bantuan sinar UVB dari matahari, makanya disebut dengan sunshine vitamin. Ternyata vitamin D yang dihasilkan kulit bisa bertahan dalam darah 2 kali lebih lama dibandingkan vitamin D yang berasal dari konsumsi makanan. Nah, pada pembahasan kedua terdapat fungsi dan manfaat yang terkandung dalam vitamin D. Vitamin D memiliki banyak fungsi. Tidak hanya berfungsi untuk kesehatan tulang, vitamin D sebagai nutrisi yang unik dengan berbagai fungsi biologis sebagai vitamin dan hormon steroid. Fungsi utama vitamin yang biasa disebut peran klasik vitamin D adalah memelihara konsentrasi kalsium serum, fosfor, dan homeostatis tulang dalam rentang normal. Fungsi lain yang telah diidentifikasi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebagai regulasi sekresi hormon, regulasi proliferasi sel dan diferensiasi, serta modulasi fungsi kekebalan. Vitamin D bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan tulang, ternyata vitamin D bisa meningkatkan imunitas. Jadi bisa bermanfaat melawan berbagai infeksi, terutama penyakit saluran nafas atas. Vitamin D juga bermanfaat mengurangi resiko penyakit kanker, diabetes, melitus, penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis, hingga penyakit autoimun karena efek inflamasinya. Walaupun vitamin D gampang didapatkan, nyatanya masih banyak kasus defisiensi atau kekurangan vitamin D. Terdapat berbagai faktor yang bisa membuat kita kekurangan vitamin D, seperti kita banyak beraktivitas di dalam ruangan, menggunakan pakaian tertutup, berkulit gelap karena penyerapannya kurang, lansia. Pada proses penuaan juga menyebabkan penurunan produksi vitamin D di kulit, penggunaan tabir surya, konsumsi obat-obatan yang mengganggu metabolisme vitamin D. Pada pembahasan ketiga, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang gejala kekurangan vitamin D.
Terdapat beberapa gejala akibat kurangnya asupan vitamin D dalam tubuh, yaitu 1. Nyeri pada otot. Vitamin D berperan penting dalam mendukung sistem gerak, sehingga sangat penting membangun kekuatan otot. Jika sering pegal tanpa sebab, kemungkinan karena kekurangan vitamin D. 2. Nyeri tulang dan persendian. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengarah pada radang sendi, karena jaringan tulang akan terus melakukan pergantian jaringan, maka diperlukan vitamin D. Jika tidak, kita akan mengalami osteomalacia yang menyebabkan osteoporosis. Yang ketiga, rambut rontok. Pertumbuhan folikel rambut dirangsang oleh vitamin D. Ketika folikel sehat, maka rambut juga sehat dan tidak akan mudah rontok. 4. Susah tidur. Telah ditemukan dalam penelitian bahwa vitamin D juga berperan penting dalam mendapatkan tidur yang baik di malam hari. Yang kelima, mudah lelah. Gejala kelelahan karena kekurangan vitamin D akan terasa sampai berhari-hari, sehingga dibutuhkannya vitamin D untuk menghasilkan energi. Yang keenam, gangguan mood. Suasana hati yang tidak baik karena area otak yang berhubungan dengan perasaan bahagia memiliki reseptor vitamin D. Kadar vitamin D yang rendah dapat secara signifikan mempengaruhi otak. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka lebih rentan mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Yang terakhir, mudah sakit. Jika kita kekurangan vitamin D, tubuh akan sering sakit seperti flu, sariawan, dan lain sebagainya. Pada pembahasan keempat, yaitu gangguan akibat kekurangan vitamin D. Banyak penelitian mengatakan bahwa terjadinya kekurangan vitamin D erat hubungannya dengan osteoporosis dan gangguan metabolik, seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, depresi, keganasan, serta gangguan sistem imun. Dan pada pembahasan terakhir, yaitu sumber vitamin D. Meskipun vitamin D bisa didapat dari sinar matahari dan makanan, namun seringkali masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita sehari-hari. Meski banyak hal yang mempengaruhi vitamin D, misalnya berapa lama kita harus berjemur di luar terik matahari, berapa banyak bagian kulit yang harus terpapar, dan berapa banyak makanan yang kaya akan vitamin D yang harus dikonsumsi, dan sebagainya. Sehingga cara yang paling efisien adalah suplementasi vitamin D. Dosis yang dianjurkan untuk mengatasi kekurangan vitamin D sangat bervariasi, tergantung dari kadar vitamin D dalam darah. Jika defisiensi, tapi kekurangan vitamin D, bisa diberikan 3.000 sampai 5.000 international unit per hari selama 6 sampai 12 minggu. Jika insufisiensi, yang artinya masih lebih di atas defisiensi, sudah mendekati normal, bisa diberikan 1.000 sampai 2.000 international unit per hari. Dan pada pencegahan atau pemeliharaan bisa diberikan 400 sampai 1.600 international unit per hari. Walaupun kita tinggal di negara tropis, ternyata masih memiliki potensi untuk mengalami kekurangan vitamin D. Untuk mencegah defisiensi vitamin D, Institute of Medicine merekomendasikan konsumsi suplemen vitamin D. Kelebihan konsumsi vitamin D terutama jangka panjang bisa berbahaya karena bisa menyebabkan keracunan atau intoksikasi. Yang paling aman vitamin D yang didapat dari sinar matahari. Jadi sempatkan diri berjemur terutama di pagi hari selama 5-10 menit. Jadi mari kita bersinar bersama dengan vitamin D, memancarkan kesehatan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kita. Jadilah matahari yang menyinari hidup Anda, dan biarkan vitamin D menjadi kunci kekuatan dan vitalitas kita. Bersama-sama mari kita jaga kesehatan kita dengan vitamin D, karena setiap hari adalah kesempatan untuk bersinar terang. Itulah pemaparan materi saya tentang pentingnya vitamin D bagi tubuh. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Selamat Dies Natalis Universitas Mega Rizky Makassar yang ke-18. Dirgahayu Universitasku, semoga terus menumbuhkan bibit-bibit unggul generasi bangsa yang terbaik dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu.